Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok arsitektur vernakular kontemporer, terdiri dari saya sendiri Kadek Adiswandana, terus Pak Basri Yadin dan Bu Verlin. Adapun pengertian dari arsitektur kontemporer adalah gaya arsitektur abad ke-21 yang berkembangnya mengikuti mode terkini. Hal tersebut membuat konsep ini umumnya diterapkan dengan gaya yang berbeda dan tidak terpaku dalam satu gaya. Jenis arsitektur ini juga banyak mengadaptasi teknologi yang sedang berkembang dan menggunakan material bangunan yang modern. Berikutnya, arsitektur vernakular adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal. Definisi luas dari arsitektur vernakular adalah teori arsitektur pada masa tersebut, mengikuti era zaman, yang mempelajari struktur yang dibuat oleh masyarakat lokal tanpa intervensi dari arsitek profesional. Berikutnya, arsitektur vernakular kontemporer adalah gaya arsitektur yang menyempurnakan konsep kelokalan dengan menanamkan kaedah-kaedah ilmu arsitektur agar tercipta suatu desain yang lebih efisien terhadap ruang-ruang, nyaman, modern, dan dinamis dengan menerapkan bahan-bahan material yang kekinian serta dapat diterima oleh masyarakat lokal itu sendiri. Adapun lokasi yang kami ambil dan nama pemilik atas nama Nasra, alamat Jalan Langara Lampe Api, Desa Lanowatu, Kecamatan Wani Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Pekerjaan wira swasta, luas bangunan existing yaitu 140 meter persegi, luas lahan 1.500 meter persegi. Status bangunan milik pribadi. Ini lokasi rumah. Jadi arah ke sini itu menuju Lampe Api, arah ke sini menuju Langara. Berikutnya denah dari existing bangunan, terdiri dari 2 kamar tidur, memiliki teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, ada ruang makan, dapur, tempat cuci pakaian, dan kamar mandi, 1 kamar mandi. Memiliki rencana teras samping yang belum dikembangkan oleh pemilik. Terus ini tampak depan. Jadi rumah ini berbeda dengan rumah-rumah tradisional lain yang biasanya tangga depan itu berada di samping. Tapi ini dia mengadopsi model dari rumah keraton, yaitu Keraton Buton. Tangga itu berada di depan. Penampakan dari samping existing seperti ini. Kami mencoba untuk mengembangkan yang ada di lapangan. Jadi teras samping itu sudah dibuat menyatu dengan atap yang ada di existing bangunan sebelum. Ini tampak samping kiri. Jadi area kamar mandi dia sudah menggunakan lantai beton, terus dinding semi permanen yaitu 1 meter itu menggunakan batako. Terus material lain semua dari kayu. Terus atap spandek. Nah, berikut ini potongannya. Jadi dinding dalam juga menggunakan papan yang dibuat berdiri dengan penutup siar itu digunakan list dari papan juga. Terus konstruksi balok kayu-kayu semua. Terus fondasi umpak jadi cor beton sederhana. Berikut potongan memanjang, potongan BB. Ini masih seperti semula, jadi semua masih sama dengan existing.
Jadi kuda-kuda, ada balok angin seperti konstruksi pada umumnya. Masuk di spesifikasi bangunan. Pondasi setempat, pondasi umpak cor beton. Yang kedua, teras masih menggunakan papan kayu. Lantai dalam bangunan menggunakan papan kayu. Struktur tengah tiang menggunakan kayu balok. Sorry. Dinding menggunakan papan dan kayu. Struktur atas menggunakan kuda-kuda kayu. Dan atap menggunakan atap spandek. Berikut adalah tampak dari existing bangunan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semua menggunakan kayu. Sudah finishing cat, menggunakan list plank dari jenis kalsi plank. Ini tampak dari belakang, jadi dapur. Area sini adalah dapur, terus ini area kamar mandi yang saya sebutkan tadi. Lantai sudah beton, terus dinding menggunakan dinding batako yang sudah diplester. Berikutnya adalah papan. Nah, tampak dari samping kiri bangunan. Ini seperti ini adalah area kamar mandi. Terus dinding dari papan, ada jendela masing-masing ruangan. Terus ada ventilasi minimalis. Ini dari tampak kanan bangunan. Ini area teras, jadi bentuk atap ya trap sampai di belakang meninggi. Terus area dapur dia gunakan atap konsol miring. Terus sisi kanan ini untuk pengembangan teras samping. Ya, adapun keunikan bangunan itu memiliki komponen desain ruang untuk rumah minimalis. Pada umumnya seperti rumah-rumah minimalis yang ada. Terus konsep denah mudah dipahami. Jadi sederhana, ada teras, ruang tamu, ruang keluarga, terus ada kamar tidur. Kamar tidurnya berdekatan, terus ada ruang makan menuju dapur seperti pada umumnya yang mudah dipahami. Terus konsep gambar denah rumah sesuai dengan struktur yang ada. Ya, jadi apa yang ada di existing bangunan di lokasi itu yang kami terapkan di dalam bentuk desain ini. Berikutnya keunikan bangunan. Mulai dari tampak, di bentuk atapnya itu seperti saya jelaskan sebelumnya yaitu bertingkat, makin ke belakang dia meninggi dengan mempermainkan tinggi dari dinding itu sendiri. Jadi dinding dari depan dia lebih rendah, berikut ke ruang tamu itu meninggi, terus di ruang keluarga dia lebih tinggi. Bentuk jendela dibuat sesederhana mungkin, jadi simple. Terus memiliki beberapa anak tangga. Jadi anak tangganya ini dibuat tidak seperti standar bangunan yang memiliki optret dan antret yang kurang lebih 18, optretnya sekitar 18, tapi ini sampai 25 cm. Jadi dia sistem agak cepat dia melangkah. Terus potongannya, konstruksi potongan praktis, efisien, dan dapat dibongkar pasang. Jadi bangunan ini didesain memang untuk bisa dibongkar pasang. Ketika suatu saat mereka membangun yang permanen, mereka akan bongkar, mungkin digeser ke belakang sebagai nanti rumah sementaranya mereka. Jadi disiapkan memang untuk bisa dibongkar pasang.
Terus sambungan pada tiang, pertemuan tiang menggunakan kayu. Jadi sambungan-sambungan ini seperti yang kita pernah bahas di pelajaran. Jadi sambungan-sambungan kayu. Jadi semua sambungan pada prinsipnya sambungan kayu. Pada konsep kolom tiangnya lebih tinggi. Jadi karena dia jenis panggung, jadi kolom itu tiang itu semua dibuat tinggi. Diinginkan itu dia memiliki area bawah lantai ini bisa digunakan untuk parkiran, terus tempat penyimpanan barang-barang yang hasil dari pekerjaan mereka ini. Mungkin dari sini studi literatur dijelaskan sama Ibu Verlin. Dilanjutkan dengan Bu Verlin. Silakan Bu Verlin. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan melanjutkan, yang dimana konsep literatur yang kami ambil tentunya berhubungan dengan konsep bangunan yang kami akan rencanakan. Misalnya pada literatur pertama, konsep literatur sama dengan konsep atap sama dengan bentuk bangunan. Lanjut. Jadi pola yang diambil mungkin pola-pola melingkar, Bu ya. Slide. Masih di literatur kedua, di mana literatur kedua ini sama dengan literatur pertama, yaitu bentuk atap. Dengan untuk tiang-tiang di depannya itu kami akan menerapkannya pada bangunan yang direncanakan. Masuk di literatur ketiga, yang dimana yang kami akan terapkan yaitu tiangnya, yang dimana sama dengan kearifan lokal yang diambil bangunan kontemporer vernakuler. Selain kolom yang diambil, kami juga akan menerapkan atap bangunan. Terus kami mengadopsi bentuk dari balkon ini, balkon depan itu ya Bu ya, sekalian. Ya, ikut Bu. Asli literatur keempat yang dimana itu atapnya ini bertingkat, yang dimana selanjutnya kami literaturnya itu atapnya bertingkat dan akan dipisah-pisahkan. Sebagai contoh literaturnya, untuk literatur poin kelimanya sama dengan literatur poin ketiga, yang dimana yang diambil itu bentuk atap dan yang akan direncanakan jumlah lantai. Masuk literatur ke-6, yang dimana masih sama bentuk atap yang diambil dan jendela. Tetap masih bentuk lengkung dengan mengadopsi Literatur balkon-balkon. selanjutnya masih mengadopsi bentuk yang sama, yaitu bentuk atap yang melengkung. Literatur ke-8 yaitu masih bentuk atap yang melengkung, sesuai dengan yang direncanakan. Bentuk atap yang direncanakan itu akan dipisah-pisahkan sesuai dengan gambar literatur ini. Untuk literatur ke-9 kami akan menerapkan bentuk kolom sesuai dengan bangunan kami, yaitu rumah panggung. Selain kolom, kami juga mengambil atapnya, bentuk atap. Untuk literatur selanjutnya, selain kami akan mengambil bentuk atap, di sini juga kami menerapkan balkon dengan tiang yang sebagaimana literatur ini seperti rumah panggung. Masih sama dengan literatur yang lain, yang akan ambil masih melengkung. Literatur ini juga kami akan terapkan atapnya masih sama dengan literatur sebelumnya, bentuk atap yang melengkung.
Untuk literatur ini, kami akan menerapkan jendela dan bentuk atap. Untuk literatur ini, kami akan selain bentuk atap, kami juga akan mengambil contoh dari tiang-tiang yang seperti rumah panggung. Strukturnya ditekankan pada struktur. Masih dalam konsep yang sama, rumah-rumah bentuk atap yang bulat. Terus ini ada teratur stadion, langgang larangan. Masih literatur bentuk atap yang melengkung. Sama juga seperti sebelumnya, model atap melengkung yang kami adopsi untuk desain temporer. Ya Bu, Berlin. Baik, masih seperti literatur yang lain. Di sini kebanyakan kami akan mengambil bentuk atap. Untuk literaturnya kami banyak mengambil bentuk atap yang melengkung. Selanjutnya masih bentuk atap yang sama. Untuk literatur ini juga masih sama dengan sebelumnya. Selain bentuk atap, kami juga akan menerapkan tiang pada bangunan. Masih sama dengan literatur yang lain, kami kebanyakan mengambil bentuk atap yang melengkung. Di literatur ini juga kami akan terapkan atapnya yang melengkung. Untuk literatur ini hampir mendekati dengan desain kami yang akan direncanakan, yang dimana ada 3 lantai. Untuk literatur ini menggambar keserasian pada bentuk atap. Untuk literatur ini menggambarkan kekokohan yang dimana yang ditunjang oleh tiang-tiang yang menjulang. Nah, sama ini kami akan menerapkan lantainya yang dimana ada 3 lantai yang akan direncanakan pada bangunan kami. Ini salah satu bentuk dari variasi atap melengkung. Ya, diadopsi atap melengkung variasi dengan atap konsol miring. Nah, terus model ini, ya silakan Bu. Literatur ini sangat mendekati dengan yang bangunan yang kami rancang, yang dimana atapnya itu berpisah-pisah namun serasi dan menyatu. Seperti berpisah-pisah namun menyatu. Selain itu juga kami akan menerapkan tiang yang dimana rumah ini menerapkan rumah panggung yang kontemporer vernakuler. Berikutnya histori terciptanya desain yang dijelaskan dengan Pak Basri. Silakan Pak Basri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kami mendesain ini memang murni ide dari pemilik rumah. Kesehariannya itu bekerja sebagai nelayan dan memiliki pekerjaan sampingan yakni mengumpulkan barang-barang antik dari laut seperti kerang laut atau yang lainnya, dan memang harganya cukup ya menggiurkan sih. Untuk itu sang pemilik rumah mengusulkan gimana ya kira-kira bangunannya itu bisa memiliki bentuk bangunan yang mencerminkan suatu tempat penyimpanan barang berharga gitu. Namun dia harus mempertahankan karakter rumah panggung itu. Nah, di situ kita simpulkan bahwa suatu tempat penyimpanan barang berharga itu yang mirip kotak harta karun. Dan memang disetujui oleh pemilik rumah.
Sehingga terciptalah desain rumah yang bentuknya mirip seperti kotak bajak laut atau seperti harta karun. Boleh di next. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini bisa kita lihat dari tampak samping itu berupa existing. Dan di sebelah kanannya itu ada ilustrasi bentuknya. Memang tampaknya seperti kotak harta karun ya. Kemudian next. Dan ini adalah transformasinya. Bisa kita lihat dari bentuk dasar kotak harta karun itu kita transformasikan step by step dari subtraktifnya, kemudian aditifnya, kemudian hasil akhirnya outputnya terciptalah desain yang hampir mirip dengan bentuk kotak harta karun itu. Seperti itu. Next. Mungkin di Nah, sini di sini Berlin, ya, lebih bagus Bu Berlin. mungkin Ibu Kembali. Perlin juga boleh sambil menambahin konsep Baik. struktur bawahnya. Masuk di konsep struktur bawah, yang dimana di sini inputnya itu yang diambil dari desain yang telah jadi, yang dimana Jalan Langara Lampeapi, Desa Lanowatu, Kecamatan Wawoni Barat, Kabupaten Konawe, Kepulauan, dengan tujuan untuk mendapatkan fondasi rumah panggung yang tepat. Dasar pertimbangan di sini, yang pertama itu fondasi corplat, yang kedua fondasi umpak, yang ketiga fondasi telapak atau ceker ayam. Dengan kriteria mudah dirangkai, cepat pembangunan, tepat ekonomis. Masuk di analisis yang pertama, alternatif pertama yaitu masuk di fondasi korplat. Di sini ada 4, yang dimana ada 2 kelebihan dan ada 2 kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama memiliki keunggulan proses pembuatan lebih cepat. Yang kedua, harganya lebih terjangkau bila dibandingkan dengan fondasi lain. Sedangkan kekurangannya itu tidak semua tukang bangunan memahami proses pembuatannya. Selanjutnya, untuk kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk kering. Untuk analisis kedua, sini kita ambil fondasi umpak, yang dimana memiliki kelebihan, memiliki keunggulan untuk melindungi kolom bangunan yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, memiliki struktur yang sederhana. Untuk kekurangannya, kurang cocok untuk dibangun pada tanah yang labil dan memiliki bearing capacity atau daya dukung yang rendah. Untuk alternatif ketiga, di sini kita ambil fondasi telapak atau ceker ayam, yang dimana memiliki kelebihan hanya perlu ditancapkan hingga bagian tanah yang keras. Yang kedua, biaya pembuatan fondasi ceker ayam lebih mahal. Sedangkan untuk kekurangannya, bahan-bahan material yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Sedangkan termasuk fondasi yang tahan lama, tidak mudah runtuh. Tadi terbalik antara kelebihan dan kekurangan. Masuk di pembobotan. Langsung saja diinformasikan yang mana yang menang, alternatif berapa. Di sini yang kita ambil itu alternatif pertama, fondasi korplat. Memiliki keunggulan proses pembuatan lebih cepat, harga lebih terjangkau bila dibandingkan dengan fondasi lain. Tidak semua tukang bangunan memahami proses pembuatannya, membutuhkan waktu yang lama untuk kering. Jadi ada proses pengeringan beton, kurang lebih 14 hari. Kita Dengan nilai memilih. bobot 3,90%. Siap. Lanjut. Untuk Jadi konsep, pada konsep lanjut, Pak struktur Basri. tengahnya ini memang ada beberapa alternatif yang kita sudah kaji. Ada 3 alternatif ini. Dari 3 alternatif ini ada struktur rangka beton, rangka kayu, kemudian rangka baja ringan. Nah, di sini kita memilih struktur rangka beton karena yang pertama, kekuatan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa sangat kuat dan tahan lama. Kemudian juga faktor ekonomisnya juga ada. Bahannya juga mudah didapat. Kemudian membutuhkan acuan atau cetakan perancah selama pengerjaan adonan. Jadi inilah hasil output yang kita pilih dari beberapa alternatif itu. Kemudian lanjut, next. Struktur tengahnya sama, jadi untuk dindingnya itu
kita memilih bata merah. Selain bata merah kuat, prosesnya juga cepat dan bahannya sangat mudah didapat. Dan bata merah ini sangat tahan dengan api. Jadi ketika ada kebakaran itu memang bata merah ini bisa bertahan itu. Kemudian lanjut, struktur atasnya itu kita gunakan sistem rangka pipa. Mengapa? Karena bentuk atap yang kita adopsi dari beberapa studi literatur itu atapnya melengkung. Nah, untuk bahan rangka melengkung itu memang pipa yang sangat praktis. Memang sih agak mahal, namun sangat mudah pekerjaannya. Dia hanya membutuhkan proses pengelasan itu cukup. Jadi next ya, mungkin ini bisa dijelaskan juga oleh Ibu Perlin. Coba dari Ibu Perlin. Untuk kebutuhan ruang di sini, untuk lantai dasarnya itu carport dan taman. Sedangkan lantai satunya itu teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, tempat cuci pakaian, 2 kamar tidur anak. Untuk lantai 2-nya, balkon, 1 kamar tidur utama, ruang koleksi barang antik. Ya, jadi desainnya ini itu sudah 2 lantai. Dan di mana bagian bawah itu lantai dasar, dia masih mengadopsi rumah panggung tadi itu. Ada ruang kosong yang bisa dijadikan sebagai tempat parkiran mobil. Kemudian bisa juga dijadikan Slide-nya belum berubah. Yang slide mana kayak ini? Masih, Pak. Masih. Oh ya, siap. Oke, lanjut. ya. Ya, kemudian kita masuk di site-nya. Nah, site-nya ini kalau kita lihat dari arah mata anginnya itu bangunannya itu depan dan belakangnya itu menghadap ke barat dan timur. Ya. Jadi memang kita mendesain bagaimana ketika kita duduk nantinya itu di siang hari, di pagi hari atau malam hari itu kita bisa nyantai. Makanya kita sedikit merubah arah posisi teras. Boleh. Baik, lanjut. Nah, ini yang kami jelaskan tadi, di lantai dasarnya itu ada carport dan ada taman. Kemudian next. Ya, jadi pada rumah ini setelah kita amati, akses rumahnya itu cuma satu. Makanya itu kita berinisiatif untuk membuat gimana rumah ini bisa mempunyai akses masuk 2 jalur. Jadi kita bisa lihat itu ada tangga bagian depan dan ada tangga bagian belakang. Nah, itulah akses masuknya ke rumah ini. Karena kalau untuk akses satu pintu saja itu kayaknya sangat mengganggu ketika ada tamu, kemudian kita bawa barang apa segala macam itu, saya kira mengganggu sekali terhadap tamu. Itu lantai satunya, jadi back dulu, back. Masih lantai 1. Nah, di lantai 1 ini terdapat ada 2 kamar tidur untuk privasinya. Di mana di lantai 1 ini kamar tidur anak, kemudian ada ruang keluarga, dan di bagian belakang juga ada dapur. Terus bagian belakang terasnya itu bisa kita jadikan tempat santai juga. Dan di samping sudut itu ada tempat cuci pakaian. Kemudian next, lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 ini kami menyimpan kamar tidur utama, yang dimana bisa berada pada satu tempat ruang koleksi barang pemilik rumah itu tadi. Karena memang pemilik rumah ini sangat hobi mengoleksi barang-barang antik itu. Kemudian lanjut. Nah, ini tampak depannya. Bisa kita lihat dari studi literaturnya, atapnya yang melengkung, kemudian rumahnya masih tetap rumah panggung.
Nah, itu. Lanjut, next. Nah, ini bisa kita lihat bagian sampingnya itu ya, terasnya itu mirip gembok ya. Jadi memang konsepnya seperti kotak harta karun itu. Next. Nah, ini tampak bagian belakangnya. Makanya kita buatkan akses lagi dari belakang. Kemudian lanjut. Ini tampak sampingnya ya. Next. Nah, ini gambar 3 dimensinya. Jadi memang kita sangat mengadopsi dengan bentuk atap-atap lengkung. Nah, namun masih mempertahankan rumah panggung itu ya, yang tadi saya katakan itu. Oke, lanjut. Ini perspektif 2-nya. Lanjut. Nah, ini area balkon di ruang koleksi barang antik itu. Ketika ingin bersantai ya mereka bisa keluar ke depan sambil bersantai. Next. Ya, jadi untuk animasinya mungkin bisa di stop screen dulu. Stop screen dari ketua kelompok. Kemudian saya akan tampilkan video 3 dimensinya. Baik, saya akan melanjutkan video animasi. Ya, ini merupakan tugas final kami dalam mata kuliah vernakular kontemporer kelompok 3. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. La 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 la. We'll meet again. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. La 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 la. We'll meet at the oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. Baik, itu tadi tampilan kami. Jadi dengan berakhirnya video animasi itu, demikian pula penjelasan dari kelompok
3. Ya, mohon dari pembimbing kami mungkin ada masukan-masukan atau berupa diskusi supaya kedepannya kami bisa mendesain lebih efisien, lebih modern atau lebih kontemporer lagi, Pak. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Adi, mana bannernya? Dijelaskan saja. Ya. Ya, Pak. Ini Ya, silakan. banner ini saya rubah dimensinya, Pak, dari arahan itu kan ukurannya 60 kali 100. Saya rubah menjadi 60 kali 120, Pak. Jadi nama ini tetap di program studi teknik arsitektur Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Kendari 2003. Terus pengertian dari arsitektur vernakuler saya ambil dari penjelasan di slide kami, yaitu arsitektur vernakuler kontemporer adalah gaya arsitektur yang menyempurnakan konsep kelokalan dengan menanamkan kaidah-kaidah ilmu arsitektur agar tercipta suatu desain yang lebih efisien terhadap ruang-ruang, nyaman, modern, dan dinamis, dengan menerapkan bahan-bahan material yang kekinian serta dapat diterima oleh masyarakat lokal itu sendiri. Jadi ini foto sebelum didesain, terus foto setelah didesain, sesudah didesain. Kami bertiga, terus saya pembimbing kami. Terima kasih, Pak. Mungkin begitu saja. Nanti akan disempurnakan lagi lebih lanjut. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Bukan ukurannya itu 100, ukurannya itu Pak Adi 60 kali 160. Ukuran bannernya itu 60 kali 160. Ya, Pak. Ini yang standar sebenarnya, Pak. Tapi kan waktu di penjelasan pertama 60 kali 100, Pak. Saya catat itu. Oh, berarti Jadi Bapak kalau salah tulis. ya, Yang betul itu jadi kalau 60 kali 160 karena 60 kalau kali ya 60 kali 160 itu standar ya, Pak. Standar ya, BMT. karena Nah, kalau 120 nanti dia tidak muat di penyangganya. ya, betul. Ya, jadi 60 kali 160. Oke ya, coba PowerPoint-nya mana? Ya, kita masuk sesi diskusi ya. Oke, PowerPoint-nya mana? Silakan ditayangkan PowerPoint-nya. Sambil menunggu PowerPoint, Ibu Verlin, mana Ibu Verlin? Iya, Pak. Oke, Bu Verlin, Bapak mau tanya, kita diskusi-diskusi aja ya. Ini semua sesuai dengan pemahamannya Bapak Ibu setelah sekian minggu yang lalu kita berdiskusi tentang arsitektur kontemporer dan vernakular. Kalau Bu Verlin kan enggak vernakular ya, kontemporer. Nah, Bu Verlin, apa pemahamannya Ibu Verlin tentang arsitektur kontemporer? Silakan Bu Verlin. Arsitektur kontemporer itu arsitektur yang berkelanjutan, yang dimana itu dia itu sesuai dengan zaman, yang tidak akan yang tidak akan yang tidak akan Pak, yang tidak akan ketinggalan zaman, seperti postmodern seperti itu, Pak. Oke, arsitektur saat ini ya. Oke, betul. Oke, makasih Bu Verlin. Coba Pak Adi.
Pak Adi, apa pemahamannya Pak Adi tentang arsitektur vernakular kontemporer? Arsitektur vernakular kontemporer yaitu gaya arsitektur yang menyempurnakan konsep-konsep kekinian. Jadi dengan menanamkan kaidah-kaidah ilmu arsitektur tadi yang tadinya belum ada kaidah arsitekturnya, sekarang sudah ditambahkan dengan kaidah arsitektur mengikuti gaya kekinian. Mungkin seperti itu. Untuk menyempurnakan, intinya dia supaya bangunan itu lebih nyaman, efisien, dan bisa diterima dengan masyarakat kekinian. Ya, terima kasih Pak. Mungkin lupa tadi disebutkan ya, ada arsitektur lokalnya ya, lokal setempat. Ya, kelokalan Pak. Ya. Arsitektur lokal Ya. setempat yang apa Pak Adi? Menyempurnakan konsep kelokalan Pak. Ya, oke, itu kali. Ya, itu poinnya ya. Oke. Ya, Pak. Oke, Pak Basri. Kalau menurut pemahamannya Pak Basri, apa itu arsitektur vernakular? Arsitektur vernakular itu merupakan arsitektur saat itu ya, yang berdasarkan kebutuhan setempat atau lokal dan mencerminkan tradisi lokal itu tersendiri. Dia itu arsitektur yang mengikuti era atau zaman saat itu, dan memang strukturnya dibuat oleh masyarakat lokal itu tersendiri dan sangat mirip lah dengan kaidah-kaidah ilmu arsitek itu, Pak. Ya, arsitektur tanpa arsitek ya. Iya, Ya, yang berangkat dari arsitektur asli kelokalan ya. iya Pak. Tukangnya Oke, juga bagus. tukang lokal, masih tradisional gitu, Pak. Ya, oke. Coba Bu Verlin. Bu Verlin, apa pemahamannya Ibu sebagai mahasiswa arsitektur? Kenapa perlu mempelajari arsitektur kontemporer? Untuk pemahaman saya, kenapa perlu seorang arsitek memahami arsitek kontemporer, yang dimana saat ini itu karena arsitek kontemporer itu arsitek saat ini yang dimana itu untuk material-materialnya sudah modern. Selain itu, arsitek kontemporer juga merupakan arsitek hijau. Yang saya pahami itu arsitek hijau, yang dimana kita dapat mengkonsumsi sumber daya alam. Selain itu juga arsitek kontemporer yang saya pahami itu, selain materialnya yang modern, dia juga dapat disebut arsitektur hemat energi walaupun berbeda, namun arsitek hemat energi termasuk dalam arsitektur kontemporer. Yang pada intinya arsitektur kontemporer arsitektur yang saat ini dan akan berkelanjutan ke depan. Ya, oke. Jadi kenapa perlu mempelajari arsitektur kontemporer? Apa poinnya? Kenapa perlu? Kenapa Ibu Verlin perlu mempelajari arsitektur kontemporer sebagai mahasiswa arsitektur? Kenapa perlu? Sesuai dengan perkembangan zaman, Pak. Ya, oke. Sesuai dengan perkembangan zaman. Kita sebagai mahasiswa arsitektur tidak bisa kita menghindari serbuan arsitektur modern ya. Ya kan? Kita tidak bisa lagi menghindari serbuan arsitektur modern. Cara bijaknya adalah kita melebur, menyatu dengan arsitektur kontemporer. Oke? Ya, Pak. Oke.
Coba Pak Adi, Pak. menurut pemahamannya Pak Adi, apa sih kelebihan arsitektur vernakular? 2 poin saja Pak Adi. Yang pertama itu bahannya mudah didapat. Yang kedua, dia efisien. Oke, oke bagus. Pak Basri, Ya, Pak. menurut Pak Basri, apa sih kelemahan arsitektur vernakular? Kelemahannya arsitektur vernakular. 2 poin saja. Kalau kelemahannya sih yang pertama, kaidah ilmu arsitekturnya itu tidak diterapkan. Yang kedua juga eh, tidak memiliki konsep yang terkini. Oke, bagus Ya, Pak ya. Jadi memang arsitektur vernakular itu dianggap historis ya. iya, Artinya tidak ada pengetahuan di situ, tapi sebenarnya ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan di situ. Oke, baik, bagus. Makasih Pak Adi. Pak Basri. Coba baik. Pak Adi. Pak Adi, menurut Pak Adi, kenapa arsitektur vernakular perlu dikinikan dengan arsitektur saat ini? Ya seperti yang Bapak jelaskan tadi, karena serbuan dari arsitektur modern. Akhirnya kita harus berinovasi, terus bergerak dinamis, sehingga dapat melahirkan arsitektur neo-vernakular. Mungkin seperti itu. Ya, oke, bagus Pak Adi. Kita sebagai mahasiswa arsitek, kita tidak bisa a priori ya. Kita tidak bisa memihak. Kita sebagai mahasiswa arsitektur, sebagai arsitek, kita tidak bisa apa istilahnya itu a priori. Kita tidak bisa memihak mazhab yang satu, mazhab yang lainnya. Sikap bijak kita adalah kita selalu mencari jalan kencana ya, kita selalu mencari jalan tengahnya. Caranya kita ke masa lalu dan juga kita ke masa kini. Sehingga kita kawinkan itu. Ya, bagus. Coba Pak Basri. Pak Basri di desainnya, mana desainnya Pak Adi? Hasil desainnya Bapak Ibu, menurut Pak Basri, prinsip-prinsip arsitektur vernakularnya pada desain Bapak apa saja? 2 poin saja, silakan. Yang pertama itu masih mengadopsi rumah panggung. Dan yang kedua itu masih memiliki pola hubungan ruang yang sama seperti existing. Oke, bagus. Coba Ibu Verlin. Ibu Verlin, menurut Pak. pemahamannya Ibu Verlin, prinsip-prinsip arsitektur kontemporer pada desain Ibu apa saja? 2 poin saja. Menerapkan gaya yang berbeda dan materialnya menggunakan material yang modern. Berbeda dengan vernakuler, ini ke kontemporer, hanya modelnya saja rumah panggung, tapi untuk materialnya menggunakan material yang modern. Mungkin itu saja, Pak. Ya, oke. Kalau menurut Bapak ya bentuk melengkung-melengkungnya itu ya kontemporer ya. Iya, iya, Pak. Oke, bagus. Gaya yang Coba berbeda. ya, coba Pak Adi. Mana studi literatur Pak Adi? Menurut pemahamannya Pak Adi, kenapa bentuk-bentuk lengkung dominan di studi literaturnya Bapak Ibu? Apakah ada hubungan arsitektur kontemporer dengan bentuk-bentuk lengkung? Silakan Pak Adi. Iya Pak. Jadi bentuk lengkung ini
kami adopsi seperti yang pertama itu seperti yang histori pemilik. Terus kaitannya dengan tugas kami itu yaitu bentuk lengkung itu adalah bentuk yang kokoh, terus praktis, dan bisa disebut juga gaya kekinian, desain-desain kekinian. Ya, mungkin begitu Pak dari saya. Ya, oke. Jadi sebenarnya di era kontemporer ini, Bapak Ibu, bentuk-bentuk konvensional yang kotak-kotak itu eh, cenderung minim ya, cenderung minimal ya. Jadi di era kontemporer itu bentuk-bentuk itu yang melengkung-melengkung ya. Jadi kontemporer itu, jadi bentuk-bentuk lengkung itu identik dengan bentuk-bentuk kontemporer ya. Contohnya sang legenda arsitek Zaha Hadid. Zaha Hadid itu kan arsitektur kontemporer kan. Jadi desainnya Zaha Hadid itu kan melengkung-melengkung sudut-sudutnya. Ya, sehingga dia disebut sebagai the Queen of Curve ya. Jadi sebenarnya itu tadi lengkung itu identik dengan kontemporer ya. Oke, bagus Pak Adi. Coba Pak Basri. Pak Basri, Iya, Pak. apa harapannya Pak Basri setelah mempelajari arsitektur vernakular kontemporer untuk diri sendiri saja? 2 poin, silakan. Iya, Pak. Yang pertama, saya bisa menambah ilmu pengetahuan apa sih arsitektur vernakular itu dan apa arsitektur kontemporer. Yang kedua itu saya bisa secara meluas untuk berekspresi mengenai gaya-gaya arsitektur kontemporer itu, Pak. Karena memang sekarang itu seperti yang Bapak jelaskan, bentuk lengkung itu sangat banyak minatnya sekarang, Pak. Dan memang kotak-kotak itu sangat minim. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Pertanyaan penutup. Buat Ibu Verlin, Bu Verlin, apa kesannya Ibu setelah mempelajari arsitektur kontemporer? Silakan. Kesan dari saya itu mempelajari arsitektur kontemporer ini sangat memuaskan. Banyak sekali ilmu yang saya dapat. Yang sebelumnya saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Dan saya akan, insya Allah, ke depannya saya akan menyentuhkan arsitektur kontemporer di zaman kini dan ke depannya. Saja, Pak. Ya, harus berani ya. Oke, buat Pak Basri, sama pertanyaannya, apa kesannya Pak Basri setelah mempelajari mata kuliah arsitektur vernakular dan arsitektur kontemporer? Silakan Pak Basri. Sangat menambah wawasan bagi saya, Pak. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Adi. Ya, kalau dari saya itu sangat berterima kasih karena kami dari D3 Teknik yang tadinya baru mengenal dasar, kami lanjut di jenjang S1, sudah mendalami dari pengertian dari vernakular, terus kontemporer, terus menerapkan dalam bentuk tugas yang nanti ke depan kami bisa gunakan, saya pribadi bisa gunakan untuk mengeksplorasi ya, eksploitasi ke bentuk-bentuk karya mungkin nanti di bidang pekerjaan atau desain-desain yang masih menyangkut dengan disiplin ilmu saya. Iya, terima kasih Pak. Oke. Oke, kalau dari Bapak terkait produk kuliah Bapak Ibu ini,
Sebetulnya Bapak cukup terkejut ya atas atensi Bapak Ibu yang cukup tinggi terhadap mata kuliah ini. Jadi hal ini dibuktikan dengan produk mata kuliah ini berupa video animasi, PPT, dan banner yang menurut Bapak bagus sekali ya. Tugas kuliah ini adalah cerminan Bapak Ibu di dunia kerja. Artinya ya Bapak Ibu ini memang konsisten dan bertanggung jawab. Eh, jadi Bapak Ibu masih bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas kuliah. Produk Bapak Ibu bagus sekali ya. Bapak sangat terkejut dengan hasil tugas Bapak Ibu. Jadi melebihi ekspektasinya Bapak. Ya, jadi Bapak cukup senang karena mata kuliah ini ada produknya ya, ada jejaknya. Ya, sehingga bisa terkenang. Ya, terima kasih banyak Bapak Basri, Bapak Adi, dan Ibu Verlin atas atensinya dan keseriusannya di mata kuliah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaksanakan final test dengan bagus sekali. Nanti Bapak kasih nilai tinggi semuanya. Makasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih juga atas ilmunya, Pak. Sekedar diketahui Pak, ini kami bertiga betul-betul bekerja untuk kelompok kami tanpa pandang siapa yang lebih dominan. Jadi kami merata Pak, kami kerja semua dan kita sudah bagi tugas kami masing-masing. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, terima kasih banyak ya. Terlihat kok cara presentasinya Pak Basri. Terima kasih banyak ya. Pak Adi juga dan Ibu Perin luar biasa. Ya, Bapak sebenarnya itu tadi ya melebihi ekspektasinya Bapak. Nggak nyangka hasilnya kayak begini. Ya, itu tadi ya intinya melebihi ekspektasinya Bapak luar biasa. Sebenarnya Bapak Baik. kira Bapak Ibu kan sibuk kerja, terus produk kuliahnya ya hanya sekedar ya, tapi setelah melihat ini ya menurut Bapak luar biasa. Ya itu tadi Bapak bilang melebihi ekspektasinya Bapak ya. Terima kasih banyak ya semua. Iya, Pak. Iya Pak, terima kasih Bapak juga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.